Shalom saudara-saudara. Ya, bersyukur bahwa Tuhan memanggil kita untuk sama-sama beribadah hari ini. Sadar bahwa kita sendiri ingin jauh daripada persekutuan-persekutuan, tapi Tuhan memanggil kita. Kita sungguh mengucap syukur. Karena itu dengan bersyukur kita mau sama-sama ice breaking. Karena kita sedikit, boleh saya minta saudara-saudari boleh ke depan, kita sama-sama ice breaking. Boleh? Yuk, kita ke depan semuanya. Minta tolong. Ayo, kita ke depan, Bapak Ibu, Saudara. Adik-adik, teman-teman, mahasiswa, boleh? Ya, ke depan sini, betul-betul. Sulit? Apakah sulit? Oke. Bisa ya? Oke, boleh maju. Oke. Melingkar, boleh, kita melingkar. Kita sedikit. Oke. Ya, saya akan membagi dalam 3 kelompok ya, saudara-saudari. Kelompok 1 dari yang batik ke kiri saya, oke. Kelompok 2 dari yang hijau sampai Bapak. Kelompok 3 Ibu Jen dan sampai ke Pak Christian. Oke, kita mau sama-sama nyanyi satu buah lagu, kau 1, 2, 3. Jadi setiap kata kau 1 berarti kelompok 1, kau 2 kelompok 2, kelompok 3. Nah, saudara-saudari buat satu gerakan yang menyatakan kelompok teman-teman, kelompok saudara-saudari, oke? 1 berarti kasih, yang kedua hikmat, yang ketiga kuat, oke? Nah, harus sama, harus kompak, oke? 1, mari kita nyanyikan pujian ini. Penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Kau mulia, kau 1 penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Mulia, kau 1 penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Saudara, kita akan memulai ibadah pray and worship kita dengan tema Fear or Dare to be Different.
Kekudusan Allah membuat bangsa Israel tidak dapat masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Terlalu kudus membuat mereka tidak tahan dengan kekudusan Allah. Tetapi hari ini kita mau sama-sama masuk ke ruang Maha Kudus karena ada pengorbanan, yaitu Yesus Kristus. Layakkan kami Tuhan untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Kami masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon Petrus berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami sudah bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa." Saudara, Petrus ingin berkata kepada Yesus, "Kamu hanya tukang kayu dan kamu tidak tahu apa-apa. Tahu apa kamu tentang pengalamanku yang lebih banyak? Pengetahuanku yang jauh lebih banyak. Engkau tidak tahu apa-apa." Saudara, ketika Simon Petrus melihat banyak ikan yang didapat, ia tersungkur di hadapan Tuhan dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa." Saudara, mari kita mengambil sikap berdoa. Kita mau sama-sama mengaku di hadapan Tuhan.
segala keberdosaan kita, keegoisan kita, iri hati kita, rasa malas kita, rendah diri kita di hadapan Tuhan. Atau mungkin dosa-dosa kita yang lain, mari kita mengaku di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu untuk saudara berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami begitu tidak layak Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan sendiri yang melayakkan kami. Kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami layak menerima kebenaran firman, menerima ibadah ini. Dan kami boleh menikmati Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, mujizat yang dialami Simon Petrus membuatnya sadar bahwa dia begitu berdosa dan bergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Mungkin banyak sekali mujizat-mujizat yang kita juga alami, tapi kita harus sadar bahwa mujizat yang terbesar, karya yang ada di dalam Yesus Kristus, itulah yang seharusnya menjadi mujizat di dalam diri kita. Mari dengan sikap berdiri kita mau sama-sama nyatakan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian setiap kami Tuhan. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan untuk karya terbesar-Mu itu, untuk salib-Mu itu. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan
sangka, ku kagumi. Kita mau sama-sama menaikkan doa kita, ucapan syukur kita. Mari kita doakan kerendahan hati kita, mengaku kebesaran dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah hati kita selalu dipenuhi dengan ucapan syukur dan iman yang teguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita juga bersyukur kalau Maranatha Family Fellowship ini ada di dalam kampus kita. Karena itu kita mau berdoa agar seluruh sivitas Maranatha dapat mengikuti kegiatan ini dan bertumbuh dalam kasih dan kebenaran akan firman Tuhan. Kiranya setiap mahasiswa, dosen, dan karyawan yang ada di kampus ini semakin berakar di dalam iman, mengalami pertumbuhan iman, dan memiliki hati yang rindu untuk melayani Tuhan, serta menjadi terang bagi sesama. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kedua pokok doa kami ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan setiap ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, setelah kejadian itu, apakah Simon Petrus tidak lagi berdosa? Tidak. Dia bahkan memperdebatkan siapa yang paling besar di antara mereka, di antara murid-murid. Bahkan di akhir dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Namun Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk mengambil kembali dia, supaya dia boleh memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan tidak pernah kehilangan cara. Begitu juga saat ini. Tuhan ingin supaya kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita semakin lagi mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari saudara kita sama-sama memuji tak terbatas. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Kami mengagumi Engkau, Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku.
Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Tidak pernah menyerahkan hidup. akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh yang kami percaya Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh yang kami percaya Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan, untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Kami dapat berkuliah, dapat beraktivitas dalam pekerjaan kami, dalam profesi kami di tempat ini, di Universitas Kristen Maranatha. Dan hari ini kami berfellowship, Tuhan juga perkenankan para pelayan sudah memandu pujian, dan tiba saatnya untuk kami bisa mendengarkan, merenungkan, dan kemudian menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan dapat bersabda kepada kami lewat hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini. Kiranya apa yang disampaikan dapat menjadi benih yang dapat tumbuh dalam hati dan pikiran kami, yang suatu hari nanti dapat bertumbuh, dapat berbuah, dan buahnya dapat dinikmati orang banyak, sehingga mereka dapat melihat perbuatan Tuhan dan mereka memuliakan nama Tuhan yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, bersabdalah sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan di Maranatha Fellowship Family ini. Dan di hari ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang judulnya bisa saudara lihat di depan, Fear or Dare to be Different. Ya, saya dapat gambar ini semudah saya dapat taruh keywords dare to be different di Canva, kemudian yang keluar adalah gambar ini. Jadi cukup mewakili. Kalau saudara lihat di sini ada bohlam yang warnanya biasa saja, kemudian ada satu yang berwarna biru ya. Nah, saya akan buka dengan satu firman Tuhan. Bisa next, ini belum berfungsi. Ya, satu firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 14 sampai 16. Saya akan membuka ini supaya saudara mendapatkan konteksnya apa yang coba kita renungkan tentang bagaimana kita bisa menjadi berbeda di dunia di mana kita ada. Saya akan bacakan untuk kita bersama Yohanes 17 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara sekalian, perkataan ini adalah perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus pada saat malam terakhir di mana dia akan diserahkan. Jadi lagi ngumpul, lagi makan-makan. Kemudian kalau saudara baca mulai dari Yohanes pasal pertengahan, itu diceritakan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Dan di kitab Yohanes ini perkataannya jauh lebih banyak. Kalau saudara bandingkan dengan yang lain, Matius, Markus, dan Lukas, perkataan Yesus sebetulnya tidak banyak. Namun di sini rasanya ada wejangan terakhir sebelum dia meninggalkan murid-muridnya. Mirip seperti kalau kita lagi ada perpisahan, tentu saja ada orang yang akan berpisah, kemudian dia berkata banyak pesan, ya, ada pesan
kepada siapa, ada pesan sponsor untuk bertindak dalam kehidupan selanjutnya. Kurang lebih demikian. Namun satu hal yang menarik bahwa di sini ada doa Yesus. Kalau saudara baca di situ, perikopnya ditulis dengan jelas doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan kalau kita baca, doanya cukup ngeri-ngeri sedap, saudara ya. Saya bacakan lagi, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Jadi di situ pesannya bahwa Tuhan Yesus itu tidak meminta kepada Allah Bapa untuk murid-murid Yesus itu pergi bareng-bareng dengan dia. Jadi tidak meminta untuk mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ya, artinya ketika murid-murid Yesus akan mengalami, Yesus kemudian ditangkap, lalu kemudian mereka akan tercerai-berai dan sebagainya, itu yang akan membuat mereka menjadi takut. Kemudian kalau saudara baca lagi, mereka akhirnya menjadi Rasul Kristus yang akhirnya membuat kekristenan sampai ke tempat kita sekarang. Mereka menyebarkan Injil dan sebagainya. Namun apa yang menarik bahwa mungkin pesan Yesus sama murid-muridnya juga sama dengan kita, ya. Karena kalau kekristenan hanya tentang surga, maka ketika saudara mengaku percaya, maka kita semua akan terangkat langsung naik ke surga. Atau kalau di gereja saya ada katekisasi, setelah saya sering bercanda sama anak-anak remaja, habis katekisasi atau CD atau baptis dewasa, apa yang dirasakan? Mereka bilang biasa aja, bedanya cuma kami boleh makan roti dan minum anggur aja, Pak. Ya, nggak tiba-tiba ke surga, langit juga tidak terbuka, malaikat tidak bernyanyi, biasa saja. Toh kami juga tetap harus sekolah. Ya, kalau saudara yang saya dengar tadi habis ujian libur sebentar, kemudian saudara masuk lagi, ketemu lagi dosen yang sama, kita tetap ada di sini. Namun doa Yesus adalah melindungi kita daripada yang jahat. Maka satu pesan pertama yang coba saya sampaikan kepada teman-teman semua, bisa next, bahwa kita tidak hidup dalam isolasi, teman-teman sekalian. Ya, bukan berarti pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita ini hidup dalam kalangan sendiri. Kan banyak tuh acara gereja untuk kalangan sendiri ya. Jadi kita ngelihat keluar dari kamar, semuanya holy semua. Doa makan, kemudian mereka baca firman, kemudian semuanya Kristen, kemudian kita seolah-olah berada di surga. Bahwa kita tidak hidup dalam isolasi. Karena kan begitu keluar dari sini, tetap ketemu dengan orang biasa lagi. Tetap bertemu dengan masalah hidup sehari-hari. Percaya kepada Yesus bukan berarti kita lepas dari masalah. Tadi yang dikatakan worship leader benar bahwa setelah perjumpaan pertama Petrus, saat itu namanya masih Simon, dengan Yesus, dia tetap harus beraktivitas seperti biasa, menjadi pemimpin bagi murid-muridnya, relatively speaking. Lalu kemudian dia tetap punya pergumulan, pengen jadi yang terbesar, tetap dia menyangkal Yesus, ya, walaupun agak mending dia yang muncul, lantas 10 yang lain kemana? Kalau Yudas kita tahu dia sudah sangat-sangat terpukul dengan apa yang dia lakukan. Jadi kita tidak hidup dalam isolasi, rekan-rekan sekalian ya. Sama halnya saudara kuliah di sini, Universitas Kristen Maranatha. Sama kok, tetap mengalami kesulitan juga. Kan kalau saudara bandingkan dengan univ lain, ditanya di sana mata kuliah ini sama nggak susahnya? Sama saudara. Bukan berarti saudara di Universitas Kristen Maranatha kemudian IPK 3,5 ke atas dijamin. Karena di sini mungkin wah sedemikian baiknya dan sebagainya. Kita tetap mengalami hal yang sama rekan-rekan sekalian ya. Tapi bedanya adalah, bisa next, we are not living in isolation but we are protected from the evil. Sama seperti kalau saudara lihat gambar di depan, lagi nyetir, apalagi sekarang banyak hujan ya. Maaf, contohnya mobil, saya tahu mungkin saudara pakai motor nggak relate ya, pakai payung, aneh juga kalau motor pakai payung ya, pakai jas hujan mungkin, tapi itu melindungi kita dari hujan. Kalau saudara di mobil, saudara ngelihat hujannya sedemikian menyeramkannya, tapi saudara nggak basah. Saudara sampai di rumah, hujan, angin ribut kayak tadi pagi di tempat saya, tapi kita dilindungi sama apa? Sama rumah. Kurang lebih itu yang kita alami sehari-hari. Jadi saudara tetap melihat kesulitan dunia, saudara tetap harus bekerja bagi yang bekerja, saudara tetap harus kuliah bagi yang berkuliah. Tetap kok orang di sekitar kita juga pertama kali ketemu lingkaran malaikatnya di atas, kenal 1, 2, 3 bulan masih malaikat, 1, 3 tahun tanduk iblisnya mulai keluar, sama kan? Jadi kita tidak hidup dalam isolasi. Menjadi Kristen bukan berarti kita terbebas dari kesusahan, terbebas dari penderitaan. Hidup kita menjadi mudah. Dan itu yang menjadi tantangan kita. Bagaimana kita bisa hidup dalam dunia yang sedemikian jahatnya ini, tapi kita bisa punya jaminan dan yakin bahwa kita dilindungi daripada yang jahat. Dan bagaimana kita bersikap? Yohanes 17 ayat 15,
Diulangi di sini, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka daripada dunia, namun melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi saudara tetap ada di dunia, tapi kita semua dilindungi daripada yang jahat. Bisa next. Pertanyaannya adalah bagaimana kita hidup di dunia saat kita bukan dari dunia. Ada seorang teolog ya, mungkin di Alkitab juga ada, diibaratkan atau dianalogikan kita ini pendatang. Ya, kita pendatang di dunia ini. Jadi kita hidup di dunia, tapi bukan berasal dari dunia. Itu yang Yohanes 17 katakan. Jadi pada saat kita hidup dari dunia, tapi kita bukan dari dunia. Kita orang yang bukan orang benar, tapi orang yang dibenarkan oleh Allah. Kan beda ya antara orang benar dan dibenarkan. Ya kalau dibenarkan itu sama kayak saya waktu ngoreksi ujian, agak kasihan ya kalau ngelihat ya, mungkin dosen-dosen bisa relate, ya sudahlah dibenerin gitu ya. Kurang lebih begitulah kasih karunia. Jadi bagaimana kita hidup di dunia saat kita bukan dari dunia? Nah, saya coba mengajak saudara untuk belajar dari dua tokoh Alkitab. Yang pertama adalah dari kitab Daniel. Bisa next. Dari the book of Daniel. Dan kita coba merenungkan bagaimana Daniel yang adalah orang Yahudi, orang Israel, tapi dia kemudian hidup di pembuangan di satu bangsa yang sedemikian jahatnya, yang dewanya ada banyak, tapi dia bisa hidup menjadi berkat. Dia bisa hidup tidak mencederai integritasnya sebagai orang Israel, ya sebagai anak Allah. Mari kita baca bersama dari Daniel 1 ayat 5b sampai 7. Mereka harus dididik, mereka itu adalah Daniel dan 3 temannya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Di antara mereka itu ada beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsazar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka masuk nanti dapur api, Daniel masuk gua singa. Orang Israel, orang yang pintar, yang luar biasa muda, kemudian mereka masuk dalam kerajaan Babylon. Ya. Mereka masuk di sana, kemudian kalau kita lihat kehidupannya, ini cukup menarik ya. Jadi mereka harus dididik selama 3 tahun. Di situ ada gambar I am new. Mereka ini intern, saudara. Ya. Kalau zaman sekarang lagi apa ya? Lagi MBKM mungkin ya. Lagi MBKM. Lagi internship gitu. Saya orang baru, I am new, bukan dari sini ya. Yang sebelah kiri saya juga nggak tahu kenapa mukanya begitu. Yang saya tahu saya cuma taruh prompt di Gemini lalu kemudian gambar ini ya. Jadi ini AI generated ya. But anyway, mereka dididik selama 3 tahun. Namanya beda. Terus kalau kita lihat namanya dibawa terus. Lalu mereka dididik dengan cara Babylon. Bahkan bahasanya mereka harus belajar, namanya bahasa Kasdim. Nah, bisa next. Jadi kita akan menggunakan atau belajar beberapa hal dari dunia. Jadi kalau intern ini baru masuk, Daniel mikir sama teman-temannya, kita masuk lingkungan baru. Terus kita dikasih nama yang baru. Oke nggak kasih nama? Mereka pikir, oke lah kita dapat nama baru. Nama yang sesuai dengan local wisdom atau nama-nama dari dewa-dewanya bangsa Babylon. Mereka nggak menolak. Alkitab tidak mencatat mereka menolak nama itu. Lalu diajarin selama 3 tahun. Apakah mereka menolak? Tidak. Jadi mereka tidak menolak diajarin, mereka tidak menolak diganti namanya, mereka tidak menolak kostumnya diganti, saudara. Mereka nggak menolak itu. Nanti saudara mungkin mengalami, ketika lulus dari sini buat yang mahasiswa, masuk lingkungan baru, dapat training, ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan iman Kristen saudara, tapi saudara melihat ini oke lah gitu. Mirip kayak waktu saya sekolah negeri, SD di Penabur, SMP saya di negeri. Saya ngelihat budaya yang bukan Kristen, ya. Buat saya kalau di sini Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ngelihat kalau baju oke, makanan oke, makanan enggak, baju oke, kemudian diajarin oke. Itu sama saya waktu SMP ngelihat diundang buka puasa bersama, padahal nggak puasa. Saudara mungkin pernah mengalami. Teman saya nanya, Kris, lo memang puasa? Puasa. Dari jam berapa? Dari jam 4 sore. Bukanya kan jam 5:30, jam 6 gitu. Saya ikut buka puasa bersama, 6 tahun perasaan saya nggak pernah absen, tapi buat saya itu oke. Lalu kalau pelajaran agama, saya stay di situ, saya ikut belajar juga. Tapi begitu mereka bilang, lu bisa nggak baca kalimat ini? Enggak, saya bilang. Dan itu mungkin yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bisa next, Daniel 1 ayat 8, ada satu hal yang mereka tidak mau lakukan. Mungkin 2 dengan berdoa. Yang pertama adalah mereka tidak mau makan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Kemudian dia nggak mau menajiskan diri.
Kemudian saya coba pelajari, ternyata bangsa Israel kuno pada zaman itu melihat bahwa makanan begitu sakralnya dan itu bisa mencederai identitas mereka. Jadi kalau kita lihat pakaian bolehlah pakai beda dengan zaman mereka di tempat mereka bersama dengan bangsa Israel. Diajarin oke lah ilmu baru, nama fine, tapi begitu dapat makanan dan anggur mereka bilang tidak. Maka bisa next. Ketika saudara masuk dalam lingkungan baru, bagaimana kita bisa menjadi berbeda? Saudara mesti tegas di mana saya taruh garis. Decide where we draw the line. Saudara mau ditaruh di mana? Integritas kita sebagai orang Kristen. Di mana kita taruh garisnya? Buat saya ketika saya sekolah, buka puasa bersama oke. Ikut kelas agama, dengar-dengar oke. Walaupun sering disepet-sepet, it's fine for me. Tapi begitu ngomong kalimat itu, tidak. That's where I drew the line. Teman saya datang ke rumah, saya datang ke rumahnya. Teman saya mau menjalankan ibadah sholatnya, saya sediain tempat, it's fine for me. Tapi selalu ada line itu. Buat teman-teman yang mahasiswa mungkin tingkat akhir, masuk nanti dalam dunia pekerjaan. Saudara mesti memutuskan, di mana saya taruh garisnya. Karena kita belajar dari Daniel, untuk menjadi berbeda, ada hal-hal yang harus dia pelajari, sama. Saudara masuk di perusahaan juga tetap harus ikut training, harus nempel sama satu mentor. Cara apapun yang dia lakukan, saudara tetap belajar. Tapi ada garisnya di mana? Ketika mungkin sudah mulai saudara melihat ada kecurangan yang enggak, saya enggak mau. Tapi enggak berhenti sampai di situ, saudara. Ya, bisa next. Daniel melindungi identitasnya, bisa next lagi. Ini yang dia lakukan. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Lalu dia bilang, bandingin deh perawakannya. Bakal lebih lemes gak? Bakal lebih kurus kah? Atau kami jadi gak bisa kerja gara-gara gak makan santapan raja dan anggurnya. Di sini kita bisa belajar, bisa next. Kadang banyak orang Kristen yang ngelihat lingkungan yang baru, lingkungan yang jahat, dia cuma bisa komplain. Aneh di sini. Nipu orang biasa, ngomongin orang biasa. Tapi gak pernah ngasih alternatifnya. Saudara nanti ketika di dunia pekerjaan, saudara akan mengalami ketika ada cara-cara yang saudara lihat, ini kayaknya gak Kristen, saya gak diajarin kayak gini. Tapi saudara gak cuma sekedar untuk menggerutu, gak cuma sekedar mengutuk, tapi saudara coba provide alternatifnya apa. Mungkin kalau saudara kerja nanti bilang, Pak cara ini tuh resiko, kalau ketahuan bisa bahaya. Gimana kalau caranya ini? Karena Daniel gak cuma sekedar bilang, saya gak mau makan. Tapi dia bilang, kami gak makan, coba bandingkan. Apakah itu akan mengurangi kinerja mereka? Ternyata tidak. Bahkan Alkitab menuliskan mereka jauh lebih pintar, mereka jauh lebih punya hikmat. Jadi tulus dan cerdik pada waktu yang bersamaan. Tulus mereka memang mau bekerja, cerdik juga mereka tidak mau mencederai identitasnya. Jadi tentang menjadi berbeda, bukan hanya tentang saya mau jadi berbeda, saya gak suka dengan lingkungan saya, tapi saudara tidak menjadi berkat di mana lingkungan saudara ditempatkan. Next. Lalu saya teringat juga sama Yusuf. Yusuf waktu di penjara, dia bilang sama salah satu juru roti dan juru minum, ya kan? Dia bilang sama juru minumnya, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, dia bilang. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Zaman sekarang, anak sekarang dengernya atau taunya tentang the power of orang dalam kan? Yusuf udah ngerti the power of orang dalam. Memang pernah dilupakan, tapi juru minum waktu pas ngelihat Fir'aun agak gelisah, dia ingat, oh ada tuh orang Israel namanya Yusuf. Dia membuat saya jadi selamat, dia menafsirkan mimpi. Gimana kalau begini? The power of orang dalam, saudara. Dari Kejadian pasal 40. Sekarang saudara diajarin apa aja? Networking, ya kan? Diajarin punya kartu nama, LinkedIn-nya mesti bagus. It's a part of become cerdik, saudara. Tapi yang menarik, Yusuf ini dia nggak bilang begini. Jadi gini, kalau mau ditolong, jamin dulu. Kamu nanti bawa saya ke istana. Baru saya mau nolong, gimana? Nulis perjanjian, pakai materai, kan tidak demikian. Kalau saudara baca, dia tolong dulu. Ini arti mimpimu. Senang. Tapi ingat, nanti
Kalau ketemu Firaun, ingatlah tentang aku. Karena di bawahnya dia bilang, aku juga orang yang diperlakukan secara tidak adil dan I'm enough here bukan karena kesalahan dia. Jadi tulus dan cerdik, saudara. Jadi di sini kita belajar bagaimana mereka bisa tulus, ya kita bisa tulus, tapi cerdik juga. Ya cerdik dalam artian kalau lihat dari Yusuf, dia pakai tuh networking dia, the power of orang dalam. Jadi kalau ditanya gimana caranya bisa sampai ke istana Firaun, itu juru minum, kenal, karena kenal jadinya dibawa ke sini. Mirip dengan kehidupan kita sekarang, tapi tulus, dia punya kinerja yang baik, bahkan sejak dari rumah Potifar. Yeremia 29 ayat 7, bisa next. Di sini ada satu doa, bukan doa ya, Yeremia bilang begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku akan kamu buang, kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara bisa bayangkan, dalam posisi Daniel, dia melihat bangsa Babylon. Kalau saya lihat bangsa Babylon, 1, jahatnya bukan main, 2, penjajah, 3, dewanya banyak, 4, bangsa pertama yang memanjakan dirinya. Jadi saya bayangin kayaknya mani-pedi itu pertama di Babylon. Mani-pedi, pijet, massage gitu ya, mungkin di Babylon. Mereka bilang, saya mau ikut budaya ini sampai sini. Tapi kesananya tidak. Di mana kita mau draw line itu? Karena kalau saudara berusaha berbeda, tapi cuma sekedar mengutuki, lantas saudara tidak menjadi berkat, lantas mungkin kita mesti mengevaluasi diri kita juga. Apakah selama ini kita mau jadi terang dan garam dunia di tempat yang memang, ya dalam bahasa di sini sih tempat di mana kita dibuang. Karena Daniel mengusahakan Babylon, Yusuf mengusahakan Mesir. Orang-orang buangan itu mengusahakan kesejahteraan pada para penjajah pada zaman itu, saudara sekalian. Jadi pertanyaan buat kita bersama adalah, saat nanti saudara kerja, ya, saudara akan bersikap seperti apa? Apakah melihat praktek yang jelek kemudian kita hanya sekedar ingin berbeda kemudian aneh sendiri, tapi bilang saya nggak lakukan itu, tapi juga tidak menjadi berkat? Rasanya bukan itu yang mau kita renungkan pada siang hari ini. Bisa next. Daniel dan Yusuf mengusahakan tempat atau dunia di mana mereka ada, tapi batasnya jelas. Jadi saudara begitu mau jadi berbeda, batasnya jelas. Ada ketegasan di situ, di mana identitasnya sebagai orang Kristen tidak mau dicederai. Masalah satu dan lain hal atau kasus by kasus, saudara bisa coba renungkan dalam kehidupan saudara nanti ya. Nah, saya mau tutup dengan ini, saudara ya. Ada satu quotes yang membuat saya jadi, bukan satu quotes ya, satu bisa dikatakan ini semacam istilah yang muncul di masa pandemi. Ya, bisa next, namanya quiet quitting. Saudara tahu quiet quitting, dan sekarang makin ramai. Ini ramai di kalangan milenial, ini ramai di kalangan Gen Z, saudara. Ya, apa ini paham quiet quitting? Bisa next. Jadi kerja katanya bare minimum aja. Itu quiet quitting. Dan akhir-akhir ini di Instagram, saya main Instagram juga, saudara ya. Di Instagram saya munculnya begini. Gen Z dan milenial itu nggak mau naik jabatan. Mereka mau biasa aja. Work life balance, bener sih, tidak salah sepenuhnya. Tapi saya coba menggelitik pemikiran saudara tentang quiet quitting ini. Jadi paham ini adalah, 1, kerja bare minimum aja. Job desk-nya A, kerjain A. Lebih jangan. Lalu no extra mile. Jadi kalau disuruh bikin slide presentasi dengan template, gak usah ditambahin. Kerjaan ini kerjain aja sampai segitunya. Lebih jangan. Gak dibayar juga. Lalu shows no initiative. Jadi kalau ditanya gimana ide bosnya, ya dalam hati sih pengen ada inisiatif, tapi di Indonesia kan aturannya yang ngomong, yang beride, yang ngerjain. Begitu bukan? Di tempat saya begitu, di kampus saya begitu, di gereja juga begitu. Jadi mending diem aja. Daripada ngomong ide bagus ide kamu yang ngerjain ya, ini budgetnya. Good luck, Tuhan berkati. Banyak Gen Z milenial memilih untuk tidak berinisiatif. Di rapat, guru itu aja, idenya jelek nih. Ngomong di coffee shop, idenya jelek. Tapi kenapa lu ngomong? Nanti kalau ngomong gue yang kerjain. Next, disengage, not resign, cuma mentalnya nggak di situ. Jadi quiet quitting tuh gini, bukan saudara diem-diem berhenti, bukan. Tapi secara mental, secara roh, secara jiwa, saudara berhenti. Bare minimum. Lantas pertanyaan saya begini,
Kalau Daniel melakukan ini, apakah dia akan ada di Alkitab kita? Rasanya tidak. Karena disebutkan berhikmat, sangat luar biasa. Artinya dia melakukan lebih dari apa yang diminta, saudara. Jadi ketika saya, karena quiet quitting ini, to be honest, saya coba merenungkan, saya juga ngobrol dengan teman-teman yang lain. Menurut kamu gimana? Karena ini muncul. Dan alangkah baiknya kalau Universitas Kristen Maranatha bisa mengkaji ini tentang hal-hal seperti ini. Memang tidak salah, ada job desk, ada KPI. Tapi kalau kita bandingkan, kalau 3 ayat 23 kan ya, kamu bekerja buat Tuhan, bukan untuk manusia. Siapa yang memaksa kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kita sekarang ditantang, saudara, untuk bisa sama dengan dunia, di mana just do the bare minimum. Kita punya kehidupan, betul saudara. Walaupun di ekstrimnya ada tentang eksploitasi, itu lain hal. Tapi jangan sampai quiet quitting jadi satu alasan kita untuk tidak melakukan yang terbaik. Slide yang terakhir. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang berbeda. Saat kita berbeda, kita nggak bisa sepenuhnya berbeda. Karena Daniel pun memilih beberapa aspek, beberapa hal yang dia bisa deal with it. Baju oke, nama juga oke. Belajar fine, bahasa fine. Tapi begitu makan dan menyembah patung, tidak. Dan itu tidak mengubah kinerjanya. Bahkan dia bisa kasih alternatif. Kalau nggak makan ini, kami tetap oke kerja dan sebagainya, rekan-rekan sekalian. Jadi yakinlah bahwa dunia di mana kita ada, ini adalah tempat yang sementara. Saudara dipanggil untuk menjadi berbeda. Kita ada di dunia, tapi bukan berasal dari dunia. Saudara dipanggil untuk berbeda. Nah, apakah kita siap berbeda? Lingkungan yang baru, kita lihat yang ini oke, yang itu oke, tapi buat yang ini saya harus berbeda. Tapi bukan hanya berhenti pada complaining, tapi saudara juga bisa memberikan alternatif ke tempat di mana saudara nanti bekerja, bahwa cara ini lebih baik, lebih bersih, lebih oke, dan punya profit ataupun punya kinerja yang lebih baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menjadi perenungan kita. Selamat untuk menjadi berbeda di dunia atau di kota, tempat di mana Tuhan membuang kita. Amin. Kejaksaan Agung menetapkan 5 tersangka korporasi dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha tambang IUP PT Timah Tbk. All Eyes on Papua meluas di media sosial. Lebih dari 24.000 pekerja kehilangan pekerjaannya. Sebuah tagar "kabur aja dulu" viral di media sosial. Gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa.
kekayaan. Kini ibu Tuhan, kami sadar bahwa bangsa kami begitu bobrok. Kami sadar bahwa bangsa kami membutuhkan belas kasihan daripada Tuhan. Karena itu kami memohon belas kasihan itu turun di atas kami. Hari ini kami mau sama-sama mendoakan beberapa pokok doa untuk bangsa kami. Karena itu Tuhan berbicaralah. Karena itu Tuhan biarlah kami boleh menaikkan beberapa pokok doa kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Saudara-saudara, kita mau berdoa untuk hukum dan keadilan. Saya minta yang laki-laki mendoakan agar sistem hukum di Indonesia ditegakkan dengan jujur, adil dan tidak memihak. Yang kedua, doakan agar integritas penegak hukum, agar belas kasihan, bebas dari suap, mafia hukum dan tekanan politik. Doakan juga perlindungan bagi pembela kebenaran dan saksi kasus benar. Doakan juga agar kita mahasiswa bersedia menjadi generasi yang mencintai keadilan dan menentang korupsi mulai dari saat ini. Saya minta kepada perempuan untuk mendoakan keamanan dan pertahanan nasional. Doakan TNI, Polri, profesional yang menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Doakan agar terhindar dari ancaman terorisme, radikalisme, dan kejahatan cyber dan konflik horizontal. Doakan keamanan daerah, perbatasan dan wilayah tertinggal. Mari dengan buka suara kita sama-sama mendoakan pokok doa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, mohon belas kasihan Tuhan kepada bangsa kami, kepada keamanan dan juga pertahanan nasional, Polri, TNI. Tuhan yang tolong sertai Bapa supaya terjadi kebaikan yang daripada Tuhan. Mohon belas kasihan daripada Tuhan untuk bangsa kami ini. Kita juga akan berdoa untuk politik dan kepemimpinan nasional. Pokok doa ini akan dibawakan oleh mahasiswa. Doakan agar para pemimpin bangsa takut akan Tuhan, berhikmat dan mengutamakan kepentingan rakyat, bukan diri sendiri atau golongan. Doakan proses politik yang bersih, tidak manipulatif, serta membangun kesadaran partisipatif rakyat. Politik dan kepemimpinan didoakan juga oleh dosen dan karyawan. Doakan agar mahasiswa tidak apatis terhadap politik, melainkan terlibat aktif dan kritis secara sehat. Doakan para alumni yang berkiprah di politik terus bisa berdiri teguh menjalankan politik kebangsaan demi Indonesia maju, serta berani berkata tidak kepada ketidakbenaran. Mari kita sama-sama berdoa. Pokok doa selanjutnya, ideologi kesatuan dan toleransi. Tahun 2025 tercatat ada 8 kasus intoleransi di Indonesia, termasuk persekusi di Sukabumi, Depok, dan Padang. Tahun 2023 sampai 2024 ada 477 peristiwa intoleransi dan 731 tindakan pelanggaran kebebasan beragama. Mari saudara, dengan sikap berdiri kita mau sama-sama mendoakan ini. Doakan untuk perempuan, doakan Pancasila tetap menjadi dasar negara yang mempersatukan bangsa. Doakan agar bangsa terhindar dari ideologi radikal, ekstrim atau yang memecah belah. Doakan juga agar keberagaman, toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar kembali hidup di hati anak-anak bangsa. Kepada perempuan, pokok doa tersebut.
kepada yang pria, kita akan mendoakan agar pemerintah dan aparat menindak setiap tindakan intoleransi bagi terciptanya rasa aman dalam beribadah. Doakan agar rumah ibadah menjadi ruang pengajaran inklusif dan damai serta menjadi ruang dialog dan kasih dalam masyarakat. Doakan agar keagamaan berkolaborasi dan berkoordinasi demi kerukunan umat beragama di Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa. Sulit sekali beribadah. Mohon belas kasihan daripada Tuhan. Mohon anugerah Tuhan itu hadir. Selanjutnya kita akan berdoa pokok doa Maranatha kepada Bapak Rudiano, kami persilakan. Kami datang padamu ya Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk keberadaan kami menjadi bagian keluarga besar Universitas Maranatha. Secara khusus kami bersyukur untuk rumah sakit pendidikan, baik itu rumah sakit gigi mulut dan juga rumah sakit Maranatha, yang menjadi tempat di mana para mahasiswi Fakultas Kedokteran untuk dididik, dan juga menjadi tempat sarana menjadi berkat bagi masyarakat di sekitarnya, sehingga keberadaan rumah sakit baik yang ada di Maranatha dan di Kopo menjadi berkat bagi banyak orang. Kau berkati setiap dokter, tim medis, perawat supaya melayani dengan penuh dengan kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk keberadaan rencana target daripada rektorat untuk mahasiswa baru. Kami mendoakan Tuhan jumlah yang kami rindukan 3.000 mahasiswa, biar ini berkenan di hadapan Tuhan dan tidak ada bermustahil kalau ini adalah daripada izin Tuhan. Kami perserahkan biarlah siapapun yang akan menjadi mahasiswa baru di tahun ajaran yang baru ini boleh merasakan kasih Tuhan di kampus yang kami yang tercinta, dan biar boleh mengenal Allah di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan kami yang hidup. Kami menyerahkan Tuhan setiap pergumulan dari Universitas Maranatha, baik dari tingkat yayasan, rektorat, fakultas, program studi. Biar Tuhan campur tangan di dalamnya, dan biarlah kami tetap mempercayai Tuhan dan menjadi pribadi yang berbeda, karena kami memiliki Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Tuhan menjawab, mendengar doa kami yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan berdoa secara pribadi. Boleh tanya pokok doa di samping kanan kiri saudara, dan tolong doakan saudara di samping kanan kiri saudara. Silakan. Jika sudah, mari kita sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita di kanan dan kiri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kami boleh mendoakan saudara-saudari kami. Kami sungguh mengucap syukur juga beberapa pokok doa yang boleh kami naikkan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Kristus kami berdoa.
Amin. Saudara boleh duduk. Mari kita memberikan persembahan kita dan mengingat firman Tuhan yang berkata, siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu dapat memberi persembahan melalui QRIS. Baik, pengumuman yang pertama itu sehubungan dengan libur mahasiswa dan ada intermission untuk rekonstruksi kegiatan Maranatha Family Fellowship di semester genap 2025-2026. Maka kegiatan Maranatha Family Fellowship pada tanggal 6 dan 13 Februari itu ditiadakan dan akan diadakan kembali pada tanggal 20 Februari 2026. Jadi minggu depan nggak ada ya teman-teman. Kemudian ada informasi kegiatan PMK bagi teman-teman yang ingin join untuk hadir di PMK, bisa kontak PIC-nya. Yang pertama itu ada PMK Kedokteran Gigi, yaitu PMK Elroy, diadakan setiap sebulan sekali, bisa kontak PIC-nya itu Juan dengan nomor HP yang tertera. Kemudian ada PMK Kedokteran Umum, yaitu PMK Yehova Rafa. Jadwal ibadahnya itu setiap 1 minggu 1 kali di jam 5. Silahkan kontak PIC-nya itu Nala dengan nomor yang berikut. Ruangannya itu ada di ruang aula DKA itu di lantai 1. Kemudian ada gabungan PMK FHIK, FTRC, FHBD dan Fakultas Psikologi, yaitu PMK Peniel Mateteo, diadakan seminggu sekali juga di pukul 6. Bisa kontaknya Natali sebagai ketua PMK, ibadahnya juga ada di DKA. Selanjutnya, saldo laporan diakonia untuk bulan ini sejumlah 12.417.983. Sekian. Kemudian selanjutnya info follow up retreat, acara follow up retreat pegawai 2025 akan diselenggarakan pada tanggal 3 Februari 2026. Dialihkan pelaksanaannya menjadi hari Jumat 13 Februari 2026. Informasi lebih lanjut akan disampaikan menyusul kepada para peserta retreat pegawai 2025. Selanjutnya, nah teman-teman, kita berdoa untuk Cisarua yang sedang mengalami bencana. Jadi rekan-rekan mahasiswa, dosen dan alumni dan seluruh sivitas Universitas Kristen Maranatha, kami mengajak kita semua untuk menunjukkan kepedulian bagi saudara-saudara kita di Cisarua yang saat ini sedang terdampak bencana ya. Melalui gerakan Open Donation ini kita berharap dapat meringankan beban mereka yang tengah menghadapi masa sulit dan membutuhkan uluran tangan. Bisa di-scan bagi teman-teman yang ingin mendonasikan sedikit bantuan kepada teman-teman kita di Cisarua. Setiap bantuan baik besar maupun kecil sangat berarti bagi mereka yang sedang berjuang untuk bangkit
Jadi mari bersama kita menyalurkan kasih dan menghadirkan kasih bagi Cisarua. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun, teman-teman, saudara-saudari semua. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita. Teman-teman, kami meminta juga untuk teman-teman mengisi link evaluasi Maranatha Family Fellowship melalui scan QR yang tertera di layar. Karena penilaian teman-teman semua sangat berarti bagi kami untuk keberlangsungan Maranatha Family Fellowship berikutnya. Pengumuman terakhir bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah PAK dapat mengisi absensi setelah acara selesai di samping pintu keluar. Terima kasih. Saudara, biarlah kita sama-sama pulang dengan keyakinan bahwa kita akan setia sampai akhir hidup kita. Mari kita dengan sikap berdiri kita mau nyatakan pujian sampai akhir hidupku.
tahta dalam kerajaan surga yang kudus, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh berlangsung. Kami yang telah menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menaikkan doa-doa syukur, kami juga mau untuk menutup ibadah ini Tuhan dengan satu ungkapan syukur. Dan Kau yang telah memberkati kami di minggu ini juga adalah Allah yang sama yang memberkati kami di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk Maranatha Fellowship Family ini. Kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah selanjutnya, untuk semester genap yang akan datang. Kau yang sertai Tuhan, Kau yang berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami semua untuk menjalankan tugas kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan memohon. Haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai. Saudara boleh duduk dan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Saudara boleh mengisi link evaluasi jika belum mengisi. Link ada tertera di depan. Penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Citaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka,